Hai semua, selamat datang kembali di channel kita. Buat yang udah nungguin kelanjutan ceritanya, yuk kita langsung masuk ke episode 3, Boneka Cantik. Di episode sebelumnya, kita lihat Nisa berhasil menjebak Leo selingkuh dengan Konita. Nah, di episode ini, kita akan bongkar semua rahasia di baliknya. Siap-siap, karena ceritanya bakal makin seru dan penuh kejutan. Jadi, siapa sebenarnya Konita ini? Ternyata, dia bukan orang asing. Kita akan melihat sebuah kilas balik di mana terungkap kalau Konita adalah mantan karyawan di perusahaan ayah Nisa. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Nisa sendiri yang merekrutnya untuk sebuah misi khusus, menjebak Leo. Nisa tahu betul kelemahan suaminya itu. Dia tahu Leo punya rekam jejak yang gak bagus soal kesetiaan. Makanya, dia butuh umpan yang tepat, seseorang yang bisa membuat Leo benar-benar terpikat dan lupa diri. Pemilihan Konita bukan tanpa alasan. Nisa melihat sesuatu dalam diri Konita, mungkin kepolosannya, atau mungkin keputusasaannya yang bisa dimanfaatkan. Nisa mendekati Konita dengan sebuah tawaran yang sulit ditolak. Dia menjanjikan sejumlah uang yang besar, cukup untuk mengubah hidup Konita dan keluarganya. Di sisi lain, Konita yang sedang terdesak masalah ekonomi melihat ini sebagai jalan keluar. Dia setuju untuk menjadi boneka dalam permainan Nisa. Rencananya pun disusun dengan sangat rapi. Nisa merancang pertemuan tidak sengaja antara Leo dan Konita. Setiap langkah, setiap percakapan, semuanya sudah diatur oleh Nisa dari balik layar. Dia memberi Konita instruksi detail tentang bagaimana harus bersikap, cara berbicara, bahkan cara berpakaian untuk menarik perhatian Leo. Dan benar saja, umpannya berhasil. Leo, yang dasarnya memang mudah tergoda, langsung jatuh ke dalam pesona Konita. Dia merasa menemukan wanita idamannya, tanpa sadar bahwa wanita itu hanyalah pion dalam sebuah permainan catur yang rumit. Kenapa Nisa melakukan semua ini? Kenapa dia sengaja membiarkan suaminya berselingkuh? Ini bagian paling jenius dari rencana Nisa. Dia tahu selama Leo sibuk dengan mainan barunya, perhatiannya akan teralihkan sepenuhnya. Leo akan lengah dan tidak akan lagi mengawasi pergerakan asit-asit perusahaan. Inilah momen yang ditangguh-tangguh oleh Nisa. Selama Leo asyik memadu kasih dengan Konita, Nisa bekerja dalam diam. Dia mulai memindahkan asit-asit penting perusahaan satu persatu. Aset yang seharusnya menjadi milik bersama, aset yang selama ini dikuasai Leo, kini perlahan-lahan beralih ke tangan Nisa. Prosesnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan terstruktur, melalui jalur-jalur hukum yang rumit agar tidak menimbulkan kecurigaan. Nisa memanfaatkan setiap detik kelengahan Leo. Saat Leo sedang makan malam romantis dengan Konita, Nisa sedang menandatangani dokumen penting. Saat Leo sedang berlibur dengan selingkuhannya, Nisa sedang bertemu dengan pengacaranya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Perselingkuhan Leo menjadi tameng yang sempurna. Nisa bahkan sengaja membuat dirinya terlihat seperti istri yang tersakiti dan tidak berdaya. Dia menangis, dia marah, dia memainkan perannya dengan sangat baik. Ini membuat semua orang, termasuk Leo sendiri, percaya bahwa Nisa adalah korban. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik air matanya ada sebuah rencana besar yang sedang berjalan mulus. Leo terlalu sibuk menikmati kemenangannya, merasa berhasil mengelabui istrinya. Padahal dialah yang sedang dikelabui. Kembali ke masa kini. Setelah beberapa waktu, Leo mulai merasa ada yang aneh. Mungkin karena insting bisnisnya, atau mungkin karena ada sesuatu yang terasa tidak beres dengan keuangannya. Dia mulai memeriksa rekening-rekeningnya dan juga rekening Nisa. Awalnya semua terlihat normal, tapi kemudian matanya menangkap sesuatu yang janggal. Sebuah catatan transaksi rutin dari rekening Nisa ke sebuah rekening yang tidak ia kenal. Awalnya Leo tidak terlalu peduli. Mungkin itu pembayaran untuk vendor atau keperluan rumah tangga. Tapi rasa penasarannya lebih besar. Dia mencoba melacak nama pemilik rekening tersebut, dan saat nama itu muncul,
Jantung Leo serasa berhenti berdetak. Rekening itu atas nama Konita, bukan hanya satu kali transfer, tapi beberapa kali dengan jumlah yang cukup signifikan dan dilakukan secara berkala. Semua kepingan puzzle langsung menyatu di kepala Leo. Kenapa Nisa mentransfer uang ke selingkuhannya? Apa hubungan mereka berdua? Kecurigaan besar langsung menyelimuti pikirannya. Apakah pertemuan dengan Konita benar-benar sebuah kebetulan? Apakah perasaan Konita padanya tulus? Semua pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, menciptakan badai kebingungan dan amarah. Leo tidak bisa lagi menahan diri. Dengan bukti transfer di tangannya, dia langsung melabrak Konita. Dia mendatangi apartemen Konita dengan amarah yang memuncak. Dia melemparkan bukti transfer itu ke meja dan menuntut penjelasan. Apa ini? Kenapa istriku mengirimimu uang? Jawab aku, Konita, teriaknya. Konita yang tidak menyangka akan dikonfrontasi seperti ini langsung pucat pasi. Dia gemetar ketakutan. Dia mencoba mengelak, mencoba berbohong, tapi tatapan tajam Leo membuatnya tidak berkutik. Dia tahu permainannya sudah berakhir. Di bawah tekanan yang begitu besar, pertahanannya pun runtuh. Dengan suara bergetar dan air mata yang mengalir deras, Konita akhirnya mengaku. Dia menceritakan semuanya dari awal, bagaimana Nisa mendekatinya, bagaimana Nisa menawarinya uang untuk menjadi umpan. Aku mohon maaf Leo, aku hanya disuruh. Aku hanyalah boneka, isaknya. Nisa yang merencanakan semuanya. Dia membayarku untuk menggodamu, untuk membuatmu jatuh cinta padaku. Pengakuan Konita bagai petir di siang bolong bagi Leo. Dunianya seakan runtuh seketika. Wanita yang dia pikir mencintainya dengan tulus, ternyata hanyalah seorang aktris yang dibayar, dan sutradaranya istrinya sendiri. Dia merasa sangat bodoh, sangat naif. Dia sadar, selama ini dia telah masuk ke dalam sebuah perangkap yang sempurna. Perangkap yang dirancang oleh wanita yang paling dia remehkan. Amarah Leo pada Konita seketika berubah menjadi rasa ngeri terhadap Nisa. Dia tidak pernah menyangka Nisa bisa merencanakan hal serumit dan sekejam ini. Wanita yang selama ini dia anggap lemah dan penurut, ternyata memiliki sisi lain yang sangat berbahaya. Leo menyadari bahwa dia telah meremehkan lawannya. Dia bukan sedang berhadapan dengan istri yang patah hati, tapi dengan seorang ahli strategi yang brilian. Leo kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, marah, malu, dan juga sedikit takut. Dia melihat Nisa yang sedang duduk tenang di ruang tamu, seolah tidak terjadi apa-apa. Tatapan Nisa kini terlihat berbeda di mata Leo. Bukan lagi tatapan seorang istri yang patuh, tapi tatapan seorang pemenang yang telah berhasil melakukan skakmat. Perang di antara mereka baru saja dimulai, dan Leo sadar dia sudah kalah telak di babak pertama. Kira-kira apa yang akan dilakukan Leo selanjutnya setelah tahu semua ini? Dan langkah apa lagi yang sudah disiapkan Nisa? Semuanya akan kita bahas di episode berikutnya. Jadi, pastikan kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.